Saya akan mulai masuk dulu ke step pertama dalam bahasan, kita akan masuk ke step keduanya insya Allah. Step pertama ini membaca dulu dan merenungi, tadabburi dalil-dalil tentang mati itu pasti akan datang kepada setiap orang di antara kita, supaya kita tidak lalai. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang masyhur dalam surah Al-Jum'ah. Di ayat 8-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakan hai Muhammad, sampaikan kepada semua orang yang kamu jangkau untuk sampaikan, beriman atau tidak beriman, bahwasanya kematian yang kalian selalu lari daripadanya pasti akan menemui kalian, dan setelah itu kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui hal yang gaib dan juga yang nyata, dan pasti akan diberitahukan apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi teman-teman sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita tidak ada orang yang bisa lari dari kematian itu. Tidak mungkin. Banyak orang pada saat keriput mereka berusaha hilangkan perikutnya, pada saat mereka mulai tua mereka menyembunyikan masa tuanya, tapi tidak mungkin untuk lari dari kematian. Dia kalau datang sangat misterius, tidak ada orang yang bisa tahu. Dia akan datang, di masjid ini pun bisa terjadi, tiba-tiba malaikat maut datang, cuma saya yang lihat, anda semua tidak lihat, kemudian mencabut ruh saya dalam hitungan detik. Orang hanya mengenang, oh Khalid Basalamah pernah isi pengajian, selesai. Berapa hari saya dikenang? Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kecuali kalau ada ilmu yang bermanfaat yang terus diamalkan, iya. Atau ada anak soleh yang saya tinggalkan mendoakan saya, iya. Atau ada sedekah jariah yang saya sedekahkan sehingga bisa berjalan terus manfaatnya, kayak bangun masjid, rumah anak yatim, wakaf tanah dan segala macam, iya. Tapi dikenang sudah nggak ada lagi. Orang hanya mengatakan, oh itu bajunya dia dulu, oh itu sepatunya dia, oh itu handphonenya, oh itu rumahnya. Setelah itu sehari, 2 hari, seminggu, habis semuanya. Tidak lagi yang dikenang. Orang hanya dikenang kebaikan-kebaikannya saja. Selebihnya yang selama ini orang jor-joran, ya saling berantem, rebut tanah, ya memperebutkan materi dunia, itu akan ditinggalkan semua. Lalu untuk apa dihabiskan waktu untuk itu semua? Toh Hasan Basri sudah mengatakan, aku selalu senang dan tenang karena aku tahu rezekiku tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Tidak mungkin pindah ke tangan orang lain. Kalau sudah rezeki antum, akan sampai kepada antum. Pernah ada seorang pengusaha, setelah kami tabligh akbar di Masjid Al-Irsyad di Surabaya waktu itu, dia datang dan dia mengatakan kepada saya, Ustaz, bagaimana saya memahami tentang keadilan Allah? Saya pengusaha muda dan saya memiliki beberapa teman. Teman-teman saya ini semuanya ibadahnya di bawah saya. Dia bilang gitu. Saya tahu sendiri, mereka sholatnya masih kadang-kadang, mereka juga masih ada pelanggaran. Saya coba lebih istiqomah dari mereka. Tapi di saat kami masuk untuk memperebutkan tanda kutip satu proyek, mereka dapat, saya tidak dapat. Bagaimana saya memahami supaya hati saya tenang? Maka jawaban saya sederhana, belum rezeki anda. Kalau belum rezeki kita, tidak akan sampai kepada kita. Kalau rezeki kita subhanallah akan sampai ke kita. Sering kali kadang bahkan kita duduk kita nggak minta, tapi tiba-tiba ada yang kasih makanan. Rezeki kita harus sampai. Pakaian dikasih, apa saja. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ayat yang kedua menyampaikan kepada kita bahwasanya kita pasti akan meninggal semuanya. Yaitu surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 185. Yang bunyinya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kata Allah SWT, semua yang bernyawa pasti mati. Pasti mati. Dan pasti kalian akan diberikan balasan dari perbuatan kalian nanti di hari kiamat. Berbuat ketaatan dan kebaikan akan terima, berbuat keburukan akan dihukum.
Maka pada saat itu nanti di hari kiamat, siapa yang diselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Dan ketahuilah, kehidupan dunia itu hanya kehidupan yang memperdaya saja, karena akan dilalui. Kemudian juga yang ketiga, surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 78. Allah juga mengingatkan, Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang artinya, kalian dimanapun berada, sembunyi dimanapun, tetap kematian akan datang kepada kalian walaupun kalian berada di sebuah building, bangunan yang kokoh. Malaikat maut bisa datang menembus semua benteng-benteng, ya, dinding-dinding yang kuat, pengawal-pengawal yang berotot, semua akan dilewati. Tidak ada yang bisa menahan itu. Nabi Sulaiman alaihissalam disegani sekali oleh orang-orang di sekitarnya, terutama para prajurit dari jin, dari manusia, dari hewan-hewan, segan sekali sama beliau. Karena itu Allah suruh begitu. Maka diberikan kerajaan tidak lain untuk orang sebelum-sebelumnya. Tapi apa yang terjadi? Allah ingin menjelaskan pada para pengikutnya kalau Sulaiman pun mati. Maka Allah buat Nabi Sulaiman dicabut ruhnya sementara beliau duduk di singgasananya. Dan tidak ada yang tahu, karena dalam kondisi duduk berhari-hari tetap matanya terbuka, tetap dalam kondisi duduk pegang tongkatnya. Ketahuannya kapan? Pada saat tongkatnya dimakan oleh rayap. Allah datangkan rayap memakan tongkatnya. Begitu tongkatnya lepas, baru Sulaiman alaihissalam jatuh. Maka pada saat itu pun akhirnya mereka menyadari, terutama dari kalangan jin, kalau ternyata tidak ada yang bisa luput dari kematian itu. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, beliau manusia terbaik, tetap juga beliau wafat. Dan akhirnya beliau mengucapkan kalimat terakhirnya, Barir Rafiqul A'la, saya memilih untuk bertemu dengan Tuhanku. Lalu Nabi SAW meninggal. Hampir seluruh sahabat tidak bisa menerima kematian beliau, tidak menyangka kalau Nabi mati. Umar bin Khattab yang terkenal dengan imannya baja, menghenuskan pedang sambil mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi meninggal, saya akan tebas lehernya, saking paniknya. Tidak ada yang tenang pada saat itu kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar datang, kemudian menepuk pundak Umar, lalu menyuruhnya tenang. Umar mengatakan, pada saat saya lihat Abu Bakar, saya mulai tenang. Lalu Abu Bakar menyuruh duduk semua. Setelah Abu Bakar masuk ke rumah Nabi SAW, melihat Nabi sudah meninggal. Lalu Abu Bakar mengecup keningnya Nabi SAW, menutup wajah beliau dengan kain kafannya. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, Anda sudah lepas dari penatnya dunia ini. Dan Anda menuju kepada janji Tuhan Anda yang sebenarnya. Lalu dia tenangkan para sahabat, dia mengatakan, Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah itu zat yang maha hidup dan terus mengurus hamba-hambanya. Nabi Musa alaihissalam pernah kedatangan malaikat maut, tapi dalam wujud manusia. Para nabi-nabi sering didatangi oleh para malaikat, kadang-kadang dalam wujud manusia atau wujud malaikat langsung. Nabi Musa alaihissalam tidak tahu. Lalu kemudian dalam hadis Bukhari dikatakan, malaikat maut ditanya oleh Nabi Musa, siapa kamu, kenapa kamu datang? Dia bilang, saya datang untuk mencabut ruhmu. Maka Nabi Musa alaihissalam pikir ini bercanda. Dia sempat menampar bagian wajah, bahkan dalam hadis dikatakan mencongkel matanya, dia tidak tahu. Pikir ini orang penjahat mungkin. Terus kemudian malaikat maut dalam hadis ini kata Nabi SAW kembali kepada Allah mengatakan, ya Allah, engkau mengutusku kepada hambamu yang tidak ingin meninggal. Maka diperintahkan lagi Allah SWT, kembalilah ke sana dan tanyakan kepada dia, apa dia ingin dipanjangkan umurnya. Lalu datang wahyu menyampaikan kepada Nabi Musa kalau itu adalah malaikat maut. Nabi Musa pun akhirnya meminta maaf dan akhirnya berdialog, berbicara. Ya, dia mengatakan, apakah masih bisa umurku dipanjang? Allah berfirman kepadamu, apakah kau mau dipanjangkan umurmu? Dia bilang iya. Lalu kata Nabi SAW, Allah menyuruh Nabi Musa untuk melewatkan telapak tangannya di badan seekor sapi. Berapa helai bulu yang tersentuh, begitulah umurnya. Bisa ribuan nih. Satu kali sentuh gitu banyak sekali bulu sapi kan. Bisa banyak. Maka setelah itu Allah ilhamkan lagi kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa bertanya lagi, ya Allah, kalau seandainya saya telah dipanjangkan umur saya sejumlah bulu sapi itu, apakah setelah itu saya akan mati juga? Maka malaikat Allah mengatakan, tadi surah Al-Imran ini, kullu nafsin zaikatul maut.
Semua jiwa pasti akan mati. Maka Nabi Musa mengatakan, kalau gitu matikan saja saya sekarang. Jadi kalau orang-orang mulia seperti ini saja meninggal, apalagi kita. Jadi dimanapun kita sembunyi pasti akan meninggal. Itu dalil yang ketiga. Yang keempat, dalam surah Ar-Rahman, surah nomor 55 ayat 26 sampai 27. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam semesta ini, semua yang ada di bumi ini pasti fan, wafat, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang hanya tersisa adalah wajah Tuhanmu yang maha mulia dan maha tinggi. Juga dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 34, berulang-ulang Allah ingatkan kita masalah ini. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap komunitas hidup maka akan kedatangan kematian. Dan kalau datang batas ajal kematian mereka itu, batas umurnya tidak akan pernah diterlambatkan sesaat dan tidak akan pernah juga dimajukan, tidak akan diundur, tidak akan dimajukan, pasti tepat pada saat itu. Dalam sebuah athar disebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, iya. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah duduk dengan seorang perdana menterinya, salah satu menterinya, dan waktu itu dia kedatangan malaikat maut, Nabi Sulaiman, tapi bukan untuk mencabut nyawanya, berkunjung. Dan saya sudah bilang tadi, para nabi-nabi bertemu dengan para malaikat. Anda sering dengar Nabi Muhammad SAW berbicara dengan Jibril, bahkan Jibril pernah meruqyah Nabi Muhammad SAW, ya, pernah ngobrol dan seterusnya. Ya. Di Ramadan Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Maka satu waktu malaikat maut datang bertemu dengan Nabi Nabi Sulaiman. Lalu kemudian Perdana Menteri yang ada di sebelah Nabi Sulaiman ini ditatap terus oleh malaikat maut ini. Tapi dia tidak tahu kalau itu malaikat maut karena dalam wujud manusia. Lalu setelah pulang, malaikat maut tersebut, si menteri ini mengatakan kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, siapa tadi tamu anda itu? Begitu tajam tatapan mata dia, gitu kan. Saya benar-benar ketakutan dengan tatapan mata dia. Maka kata Nabi Sulaiman SAW, dia adalah malaikat maut, datang mengunjungi saya. Tapi saya belum tahu kenapa dia menatapmu. Di saat Allah berikan kesempatan saya bertemu, saya akan tanyakan. Pulanglah menteri ini, kemudian datang malaikat maut yang kedua kalinya. Bertemu dengan Sulaiman AS dengan sesuatu Allah inginkan. Maka Nabi Sulaiman tanya, kenapa anda melihat ke menteri saya itu, ke sahabat saya itu dengan tajam seperti itu? Dia bilang, saya heran dengan orang ini. Allah menakdirkan saya harus mencabut ruhnya di wilayah India, tapi dia masih ada di sini. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, maha suci Allah. Jadi rupanya si menteri tadi sebelum pulang, dia sempat bilang karena dia ketakutan, dia bilang, wahai Nabi Allah, Allah kan memberikan anda salah satu mukjizat angin. Nabi Sulaiman kalau mau kemana-mana bisa dibawa oleh angin. Maka dia bilang, tolong bawa saya, jasad saya ke India. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, untuk apa ke sana? Di sana jauh, dia tidak ada yang dikenal. Dia bilang, saya cuma minta itu atas nama Allah. Karena dia ngotot, Nabi Sulaiman suruh angin membawanya ke sana. Setelah itu malaikat mau datang. Lalu ditanyakan sama Nabi Sulaiman alaihissalam, kenapa anda memandang seperti ini? Kata malaikat maut, saya heran dia masih ada di sisi anda, padahal Allah catatkan saya untuk mencabut ruhnya di India. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, maha suci Allah yang telah membuat dia punya hajat di India sehingga dicabut ruhnya. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, kalau Allah ingin mencabut nyawa seseorang di satu lokasi, maka Allah akan buat dia punya hajat di sana. Kemudian dicabutlah ruhnya. Begitu prosesnya. Selanjutnya, dalam surah Al-Munafiqun, ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Tidak akan pernah ada satu jiwa yang diterlambatkan ajalnya. Dan Allah akan memberitahukan apa yang kalian kerjakan. Ini dalil yang lain ya. Dalil selanjutnya juga di dalam surah Al-Waqi'ah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat 56.
Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami betul-betul telah menentukan kematian untuk seseorang atau setiap orang di antara kalian, dan kami sekali-kali tidak akan pernah terkalahkan. Maksudnya kalau malaikat maut kami datang, pasti dicabut ruhnya. Tidak akan pernah bisa melawan. Bukan cuma kita, hewan-hewan pun semuanya sama, akan wafat pada saat itu. Dalam surah Qaf, surah nomor 50 ayat 19, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَجَاءَتْ سَقْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Dan datanglah prosesi pencabutan ruh itu, di mana kamu tidak akan mungkin bisa menyangka dan menolaknya. Jadi pasti akan datang. Orang lagi sehat, orang lagi sakit sama. Kadang-kadang lucu ya, sebagian orang mereka lalai dengan ini. Mereka anggap nanti kalau tabrakan, nanti kalau masuk ruangan ICU baru meninggal. Ini pemahaman yang fatal, keliru. Saya mau tanya teman-teman sekalian, mana lebih banyak? Orang yang dirawat di rumah sakit atau orang yang lula lalang di depan rumah sakit? Mana lebih banyak? Yang lula lalang. Berarti lebih banyak orang mati dalam kondisi sehat, tidak harus sakit. Jangan karena kita masih sehat lalu kita mengatakan, oh saya masih sehat, belum sakit. Beberapa detik ke depan Anda bisa tiba-tiba sakit. Bisa tiba-tiba keseleo, bisa ditabrak orang, bisa segala macam kalau ajal datang. Jadi hati-hati, jangan lalai. Kemudian juga Allah SWT juga berfirman, tambahannya lagi. Dalam surah Al-Waqiah, surah nomor 56, ini ayat yang berbeda. Kalau tadi di ayat 60-an atau 50-an ya, 56 sampai 57. Kalau ini adalah ayat 83 sampai 87. Allah SWT berfirman, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Artinya, pada saat nanti ruh sudah sampai ke kerongkongan, sudah ditarik oleh malaikat, ya. Dan anda atau kamu pada saat itu melihat depan mata kepala, lihat malaikat maut itu nyata, ruhmu dicabut. Dan kami pada saat itu lebih dekat kepada diri kalian, ya. Tapi kalian tidak bisa melihatnya. Kalau kalian tidak percaya ini semua, coba tolak kematian atau kembalikan nyawa yang sudah dikeluarkan. Kalau ada di antara kita, insya Allah tidak ada di sini, tapi tidak yakin dengan kematian itu, coba kalau ada orang yang melalui prosesi kematian dari kerabat kita, dari orang-orang dekat-dekat kita, coba tolak kematian itu. Bantu dia supaya dia tidak mati. Coba tanya teman-teman kita dokter yang sudah sering menghadapi misalnya ada orang kematian di rumah sakit. Ada nggak di antara dokter yang bisa menolak kematian orang pada saat datang? Tidak mungkin. Kalau dia pingsan, dia sakit parah, kemudian dia sembuh, Allah yang memberikan itu. Dokter cuma bisa menuliskan resep semoga lekas sembuh. Coba ikhtiar, tapi bukan di tangan dia. Tidak ada yang bisa menolak kematian itu. Maka Allah mengatakan, coba kembalikan ruhnya orang yang sudah meninggal itu. Kalau kalian tidak percaya, artinya pasti akan datang kematian itu seperti kita semuanya. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan para nabi-nabi, bahwasanya mereka pun mati. Sebagaimana tadi kami jelaskan, tapi Allah jelaskan dalam surah Al-Anbiya. Dimulai dari ayat 34 sampai 35. Surah nomor 21. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Hai Muhammad, kami tidak pernah jadikan satu orang pun sebelum kamu kekal. Apakah kalau kau mati maka mereka bisa dikekalkan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pastikan semua yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan kebaikan dan kejahatan. Kalau kalian ikuti, kerjakan kebenaran, kebaikan, kalian dapat pahala. Kalian kerjakan keburukan, kalian akan dihukum. Dan kalian pasti akan dikembalikan kepada kami. Ini adalah dalil teman-teman dari Al-Quran. Dan kalau kita mau korek, banyak sekali ayat Al-Quran tentang masalah ini. Tapi ini sebagiannya. Allah berfirman kepada saya dan teman-teman sekalian di pagi ini, mengingatkan kepada kita, karena Allah lah yang menghidupkan kita dan memberikan kita kesempatan untuk saya menyampaikan, Anda juga mendengarkan, untuk mengingat kembali tentang adanya kematian itu. Kita dengarkan dari hadis Nabi SAW.
Ibnu Umar meriwayatkan bahwasanya beliau mengatakan kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu hari saya pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba datanglah seseorang laki-laki dari Ansar dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, lalu orang itu berkata, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, orang mukmin yang paling afdal itu siapa? Yang paling banyak pahalanya? Qala ahsanuhum khuluqa. Nabi SAW mengatakan yang paling baik akhlaknya, yang paling santun, yang paling dermawan, yang paling sopan, yang paling pemaaf, itu yang paling banyak pahalanya. Qal, maka orang ini bertanya lagi, fa ayyul mu'minina akyas? Kalau begitu siapa orang mukmin yang paling cerdas? Kita bisa nilai orang ini cerdas tidak dari sini. Maka kata Nabi SAW, qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal akyas. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan selalu memperindah dan memperbanyak persiapan untuk menghadapi kematian itu. Mereka lah orang-orang yang cerdas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi kalau ada teman-teman Anda, kerabat Anda selalu yang dia fikirkan masalah kematian, dia khawatir kalau dia mati nanti dihisab sama Allah, dia sibuk dengan amal soleh, ini orang yang paling cerdas. Jangan dianggap ini orang bodoh. Oh, ini orang terlalu alim, masih muda, terlalu berlebihan segala macam. Tujuan hidupnya memang untuk itu dan dia ingin menyelamatkan dirinya. Ya, seorang salaf dulu ibadah semalam suntuk dengan sholat malam, selalu tiap hari ibadah. Lalu ada seorang temannya yang mengatakan, sebenarnya surga bisa didapatkan dengan lebih mudah daripada apa yang kau kerjakan. Kenapa kau begitu memaksakan diri? Dia bilang, siapa yang jamin buat saya? Saya berbuat begini supaya saya selamat di akhirat. Apa kau bisa menjamin buat saya kalau saya nanti akan selamat dengan sedikit amal? Maka temannya terdiam. Dan begitu mereka memikirkannya. Para ulama salaf dulu, mereka selalu bermuhasabah. Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in, itu sampai menggali liang lahat di belakang rumahnya. Dia gali liang lahat sendiri. Tiap malam dia masuk di situ. Tiap malam. Masuk, kemudian dia baca firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbirji'un la'alli amalu salihan fima tarak, dalam surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 95 kalau saya tidak sampai 96. Orang-orang nanti kafir pada saat meninggal mereka mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikan aku, jangan dimatikan dulu. Siapa tahu aku bisa mengerjakan amal saleh yang pernah aku tinggalkan. Kalau Allah bilang kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu omongan kosong yang mereka ucapkan, tidak akan mungkin terjadi orang dikembalikan lagi. Jadi harus hati-hati sekali. Kita harus pikirkan memang masalah kematian. Nabi SAW juga mengingatkan dalam sabda yang lain diriwayatkan An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, banyak-banyak mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan-kelezatan dunia ini, maksudnya kematian. Juga dalam sabda yang lain beliau mengatakan aktsiru dzikra hadhimil ladzat fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhiqin minal 'aishi illa wassa'ahu. Perbanyak ingat kematian, karena kalau orang ingat di saat dia lagi sempit, lagi ada masalah di dunia ini, kecuali akan melapangkan hidupnya. Wala fi sa'atin illa dhayyaqahu alaih. Dan tidak ada orang yang mengingat pada saat dia lagi melimpah nikmat kecuali dia akan berhati-hati. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh mereka. Kemudian Ad-Daqqaq berkata, man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalath. Siapa yang banyak mengingat mati, dia akan dikaruniai 3 hal. Sekarang kita pindah ke perkataan salaf. Kalau tadi ayat Al-Quran sudah, hadis sudah, sekarang kita pindah ke perkataan salaf. Bagaimana mereka memahami masalah ini? Dia mengatakan, man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalath. Siapa yang banyak mengingat mati pasti dikaruniai 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah. Pasti dia akan segera bertaubat. Orang kalau tahu dirinya mau mati dan dia sadar, maka dia segera bertobat dari dosa-dosanya. Yang kedua, wa qana'atul qalb, dan juga kepuasan hati. Semua yang dia miliki udah dia puas dengan itu. Dan yang ketiga, wa nasyatul ibadah. Dia pasti akan sangat semangat dalam ibadah karena dia tahu dia akan mati. Wa man nusiyal maut, dan siapa yang terlupakan kematian darinya, ujila bi thalath, maka dia pun akan merasakan atau mendapatkan 3 hal. Disegerakan padanya 3 hal.
taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Tidak mau taubat, selalu dalam kemaksiatan, selalu dalam kelalaian. Yang kedua, talqur ridha bil kafaf, tidak pernah mau menerima pemberian Allah, selalu berkeluh kesah dengan jabatannya, dengan rezeki yang diberikan, istrinya, suaminya, selalu kurang. Itu karena dia tidak tahu kalau dia mau mati, tidak sadar. Dan yang ketiga, wattakasul fil ibadah, maka dia akan sangat malas dalam beribadah. Jadi kalau teman-teman bilang, Ustaz bagaimana caranya supaya saya rajin sholat malam, bagaimana caranya supaya saya rajin selalu mau ibadah kepada Allah dan saya tinggalkan maksiat, sederhana, ingat kematian. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita salah satunya untuk ingat kematian, yang paling kuat pengaruhnya ziarah kubur. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyarat kubur fazruha fa inna tudzakkirul akhirah. Dulu di Mekah, di fase Mekah saya larang kalian ziarah kubur. Karena di Mekah dulu masih sedikit kuburan umat Islam, banyak kuburan orang non muslim. Tapi sekarang setelah beliau hijrah ke Madinah ada kuburan muslimin, ziarahilah, karena dia akan mengingatkan kematian. Nabi Muhammad SAW sering mengulang-ulangi ziarah kubur, berulang-ulang. Hampir dalam satu pekan berulang kali menziarahi ziarah kuburan Baqi, mengucapkan salam kepada mereka, mendoakan mereka, kemudian beliau mengingat masalah kematian. Dan sering kali kalau beliau lewat bersama dengan para sahabat di kuburan, pasti beliau ingatkan apa yang beliau bisa ingatkan. Banyak riwayat, diantaranya pernah beliau lewat di satu kuburan bersama para sahabat, terdengar suara ribut sekali. Allah buat mereka dengarkan suara itu. Maka kata Nabi SAW, suara itu adalah suara siksaan kaum Yahudi yang ada di kuburan. Kemudian juga beliau pernah melewati dua buah kuburan. Beliau tanya, kuburannya siapa ini? Sudah tua sekali. Mereka mengatakan, kuburan orang dari masa lalu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Yang satu karena tidak cebok pada saat kencing, yang satu suka menyebarkan adu domba. Nabi SAW sampaikan informasi yang sedang terjadi. Beliau juga pernah menyampaikan, pada saat jasadnya Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Walid, dan tokoh-tokoh Quraisy yang lain di Badar, dikumpulkan di satu sumur, Nabi SAW bilang, wahai fulan, dipanggil satu-satu namanya, 70 orang. Disebutkan semua nama-namanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan sahabat dengar, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah ancamkan kepada kalian? Sungguh, aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan kepadaku. Maksudnya dengan beriman dan beramal saleh aku diberikan kemenangan. Aku nikmat dalam beribadah. Di dunia aku dapatin, di akhirat aku dapat. Lalu kata Umar, ya Rasulullah, mereka sudah mati, jadi jenazah, bangkai. Bagaimana mereka bisa dengar Anda? Kata Nabi SAW, wahai Umar, ini mujizat untuk Nabi saja. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksud demi Allah, sungguh mereka lebih mendengar suaraku daripada kau dengar suaraku. Tapi mereka tidak bisa menjawab lagi. Begitu kondisinya, Nabi selalu gambarkan, ini loh ada kehidupannya mereka ini. Teman-teman sudah tahu belum, kalau kita sholat jenazah, 4 kali takbir, ya, takbir pertama baca Al-Fatihah tanpa iftitah dan tanpa surah, takbir kedua baca salawat kepada Nabi SAW yang kita baca di salat di tahiyat, kemudian takbir ketiga mendoakan dia. Takbir keempat kita salam. Takbir ketiga diantara dua kita adalah Allahumma rzuqhu daran khairan min darihi. Ya Allah karuniahi dia, mayit ini, rumah lebih baik daripada rumahnya, supaya kuburannya jadi taman dari taman surga. Wa ahlan khairan min ahlihi, keluarga lebih baik daripada keluarganya, karena akan ditemani oleh amal solehnya nanti. Wa jaran khairan min jaran, tetangga lebih baik daripada tetangganya. Jadi ini ada kehidupan di sana, alam barzakh. Kita disunnahkan untuk mengucapkan salam setiap kali ke kuburan. Ada 3 buah riwayat diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang pertama, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan selalu tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Wa atakum ma tu'adun. Kepada kalian apa yang telah datang kepada kalian, apa yang telah dijanjikan kepada kalian, maksudnya kematian dan kehidupan alam barzah. Gadan muajjalun, sampai waktu yang sudah Allah tentukan. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami pasti akan menyusul kalian. Dalam riwayat yang lain, tentu di sini riwayatnya yang pertama ini ada tambahan. Lalu Nabi SAW mengatakan, yakfirullahu au ghafarallahu li ahli al-Baqi al-Gharqad. Semoga Allah memaafkan penghuni Baqi Gharqad. Jadi kita bisa doakan ampunan untuk para ahli kubur. Riwayat yang kedua, Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimina wal mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian. Kita sedang bicara dengan orang-orang yang di kuburan, tapi kita tidak bisa dengar respon mereka. Tapi kita disunnahkan begini. Keselamatan semoga curah untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Wa inna insyaallah bikum lalahikun, dan kami akan menyusul kalian. Ini doa yang selalu setiap lewat kuburan sunnah baca ini.
Nabi SAW tekankan supaya kita ingat, sana ada kehidupan kita pun akan nyusul. As'alullah lana walakumul afiyah. Saya minta untuk diri saya dan untuk kalian keselamatan. Riwayat yang ketiga, Assalamualaikum ahlal kubur. Semoga keselamatan untuk kalian wahai penghuni kuburan. Ya. Kemudian yakfirullahu lana walakum. Semoga Allah maafkan kami dan juga kalian. Antum salafuna wa nahnu bil asar. Kalian mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Jadi ini berarti menandakan ada kehidupan di sana. Ya. Dalam satu firman Allah SWT mengatakan, tidakkah mereka perhatikan bagaimana kami jadikan bumi itu tempat untuk orang hidup dan orang mati. Kita lagi jalan naik mobil atau jalan kaki, di sebelah kita kuburan. Kita hidup, ini mati. Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Supaya sadar, ini semua akan kita lalui. Jadi ziarah kubur itu besar sekali manfaatnya. Beliau juga pernah melewati kuburan bersama beberapa sahabatnya, lalu beliau berhenti sejenak. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya penghuni kuburan ini sekarang, lebih dia cintai 2 rakaat sunnah yang kalian kerjakan daripada dunia dan seluruh isinya. Maksudnya kalau dia diberikan kesempatan hidup, dia tidak akan lagi mau mengejar dunia. Tapi yang dia kerjakan, yang dia lakukan adalah dia akan mengerjakan sholat 2 rakaat baru dia mati lagi. Saking butuhnya dengan amal saleh itu. Kemudian Ali radhiyallahu anhu teman-teman mengingatkan kepada kita. Ya. Beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbirah. Sadarilah dunia ini sudah akan meninggalkan kita. Miliaran manusia sebelum kita hidup teman-teman sekalian. Dunia ini sudah sangat tua. Akan meninggalkan kita juga. Dia juga akan hancur. Wartahalatil akhiratu muqbilah. Dan ketahuilah akhirat sudah makin mendekat. Setiap hari kita buka mata kita seperti ini, kita makin dekat dengan liang lahat kita. Setiap orang di antara kita teman-teman sedang menuju ke liang lahatnya. Tinggal siapa yang jatuh duluan. Itu pasti. Ya. Kemudian beliau mengatakan walikulli wahidi minhuma banun. Dan setiap dari 2 wilayah ini, dunia dan juga akhirat, ada anak-anaknya. Ya, ada orang yang ya bertahan untuk membelahnya, ya melakukan yang terbaik di dunia ataupun di akhirat atau untuk akhirat. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amal wala hisab. Karena di dunia ini sekarang bebas berbuat tapi belum ada kalian dihukum, belum ada hisabnya. Wa gadan hisabun wala amal. Tapi nanti di akhirat akan ada hisab tapi tidak bisa lagi beramal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW teriak-teriak kepada para sahabatnya, wahai yang punya masalah dengan saudaranya, selesaikan sekarang di dunia. Sebelum datang hari nanti, akhirat. Tidak ada lagi manfaatnya dirham dan dinar. Gak ada lagi manfaatnya rupiah, euro, real, gak bisa. Negosiasi dengan balas tanah, ucapan maaf, kasih building, gak ada manfaatnya. Kata para sahabatnya Rasulullah, lalu apa nanti di sana? Kata Nabi SAW, amalmu atau dosanya dia. Kalau kau jahatin orang, amalmu akan dibagi-bagi. Kita yang sholat dia yang nikmati, kita yang puasa dia yang nikmati, kita haji dia yang nikmati. Karena sibuk gosipin orang, fitnah orang dan seterusnya. Kalau tidak cukup, dosa mereka. Mereka yang zina, mereka yang riba, kita yang dihukum. Maka hati-hati. Saya selalu nasihati diri saya dan saya jadikan pegangan hidup teman-teman. Saya juga berikan kepada anda semuanya nasihat ini. Menujulah kepada kematian dan ke akhirat dengan membawa 2 hal. Bawalah amal soleh, sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain, dan teman yang soleh, sahabat yang soleh, karena dia bisa berikan syafaatnya. Kalau seseorang mukmin nanti ditimbang amalnya dan dia lolos pada hari kiamat, maka Allah berikan dia kesempatan memberikan pertolongan pada orang lain. Ada orang saking banyaknya pahalanya dan sedikitnya dosanya, kata Nabi SAW, dia bisa memberikan syafaat kepada seperti suku Mudar. Suku Mudar ini suku besar dari Arab. Sekarang mungkin jutaan jumlahnya, ya, anggota suku itu. Tapi ada orang nanti hari kiamat bisa memberikan syafaat sebanyak itu. Teman-teman soleh manfaatnya besar. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, ada orang nanti dari neraka dikeluarkan. Muslim tapi banyak dosanya, dikeluarkan dari neraka. Orang-orang neraka mengatakan, kenapa dia dikeluarkan? Apakah ada amalnya menolongnya? Mereka saling bisik-membisik. Lalu malaikat mengatakan tidak ada. Tapi yang mengeluarkan dia syafaat sahabatnya, temannya. Ada orang soleh yang pernah dia kemudian meminta kepada Allah agar mengeluarkan dia. Jadi ini luar biasa, faedah yang luar biasa. Dan jangan menuju ke akhirat membawa 2 hal. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Jangan selalu sibuk dosa. Sampai kapan antum mau buat dosa ini? Sampai kapan terus dengan dosa-dosa? Alhamdulillah kalau kita ikuti dengan taubat dan istighfar,
sampai kapan daripada itu? Lebih baik kita sibuk dengan amal saleh, gitu kan? Dan juga jangan bawa musuh. Tiap hari bangun cuma tahu cari berita, gosipin orang, kekurangannya orang, aibnya orang, ya, menipu orang dan seterusnya. Makanya jadi masalah ini, ya. Kemudian selanjutnya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Hakim, Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Kalau Allah ingin kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menggunakannya, ya. Menggunakan hamba tersebut. Maka qalu, para sahabat mengatakan, "Kaifa yasta'miluhu?" Bagaimana Allah menggunakan hamba itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih." Allah akan berikan dia taufik untuk beramal saleh, ya, sebelum dia wafat. Teman-teman sekalian, sehebat apapun Anda menyembunyikan kejahatan Anda, sehebat apapun, ya, ingat, mengatur tipu daya, sehebat apapun, Allah jauh lebih hebat. Allah mengatakan, "Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida." Mereka coba mengatur tipu daya, aku juga mengatur tipu daya. Dan Allah mengatakan, "Inna kaidi matin." Sesungguhnya tipu dayaku sangat kokoh. Sehebat apapun Anda mengemas, Anda seakan-akan orang saleh atau saleha, tapi Anda bohong, Allah akan bongkar nanti itu di akhir hidup kita. Allah akan bongkar di akhir hidup kita, ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, kalau seseorang terbiasa dengan sebuah amal, maka Allah akan tutup dia dengan amal itu. Pasti, dia biasa mabuk tapi dia sembunyi. Nanti di akhir hidupnya Allah akan buka. Allah akan bongkar itu, dia sambil mabuk sambil meninggal, pada saat meninggal. Begitu. Dan siapa yang terbiasa dengan sebuah amal saleh, Allah tutup dengan itu. Jadi kita kalau mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, bukan dari fisiknya, tapi dari amal dia beberapa hari sebelum meninggal. Apa yang dia terbiasa dengan itu, maka dia akan ditutup dengan itu, teman-teman sekalian.